Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1121 sampai tahun 1125. Bab 1121. Kita harus tahu bahwa Ma Xiong dan yang lainnya sebenarnya memiliki kekuatan yang hampir sama. Meskipun di antara para pejuang, mereka bukanlah yang paling kuat, dan masih ada kesenjangan besar dari peringkat Xuan, tetapi tidak semua orang bisa menghadapinya. Tapi saat ini, Ma Xiong bahkan tidak bisa menangkap pukulan Fendi Zanders. Bisa dibayangkan betapa besar perbedaan kekuatan keduanya. Shen Li, apa yang terjadi? Wei Long akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan meneriaki Shen Li dengan ekspresi sangat marah di matanya. Aku bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jawab Shen Li dengan ekspresi patah. Jika dia tahu bahwa kekuatan Fendi Zanders begitu menakutkan, itu akan dianggap memberinya 100 keberanian, dan dia tidak akan berani melakukan apapun pada Fendi Zanders. Anak ini memiliki beberapa keterampilan, aku tidak akan terlibat dalam masalahmu. Pada saat ini, Wei Long sudah memiliki niat untuk mundur di dalam hatinya, jadi dia berbalik dan berencana untuk pergi. Melihat Wei Long ingin pergi, Fendi Zanders memasang ekspresi lucu di wajahnya, dan berkata dengan senyum tipis, mungkin sudah terlambat bagiku untuk pergi sekarang. Setelah mengatakan ini, Fendi Zanders langsung bergegas menuju Wei posisi panjang. Setelah Wei Long merasakan nafas di tubuh Fendi Zanders, ekspresinya langsung berubah, dan dia buru-buru mundur 2 langkah, menghindari tinju Fendi Zanders dengan cara yang sangat berbahaya. Meski pukulan Fendi Zanders barusan tidak mengenai tubuh Wei Long, namun Wei Long bisa merasakan betapa hebatnya pukulan Fendi Zanders hanya dengan mengandalkan nafas Fendi Zanders. Jika bukan karena reaksi cepatnya barusan, dia mungkin akan terpesona oleh pukulan Fendi Zanders seperti Ma Xiong. Wajah Wei Long dipenuhi butiran keringat, dan sekarang dia menyadari betapa menakutkannya pria di depannya, dan betapa bodohnya keputusan yang dia buat untuk menyerang Fendi Zanders. Kekuatan Fendi Zanders jauh melebihi imajinasi mereka, jika tidak, mustahil bagi Fendi Zanders untuk membawa begitu banyak pil berharga ke konferensi pertukaran prajurit. Dan Mina dan Gong Sun King melihat posisi Fendi Zanders dengan ekspresi terkejut yang sama di wajah mereka. Pada saat ini, mereka berdua menyadari betapa menakutkannya kekuatan Fendi Zanders. Fendi Zanders sangat kuat. Gong Sun King menoleh untuk melihat Mina, dan bertanya pada Mina dengan ekspresi sangat terkejut. Aku tidak menyangka Fendi Zanders menjadi begitu kuat. Mina tergagap kembali, dan kemudian melanjutkan, kembali ke Jiangcheng, Fendi Zanders tampaknya sedikit lebih baik dalam bertarung daripada orang biasa. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat sekarang? Pantas saja Fendi Zanders begitu percaya diri barusan, ternyata dia juga seorang pejuang. Suasana tegang Gong Sun King yang awalnya tampak sedikit mereda saat ini. Pada saat ini, terdengar jeritan lagi. Mina dan Gong Sun King buru-buru menoleh untuk melihat, dan menemukan bahwa Fendi Zanders telah menendang kepala Cao Yi. Cao Yi terbang terbalik di tempat, lalu menghantam pagar dengan keras tidak jauh dari situ. Pagar yang semula terbuat dari batang baja itu langsung penyok oleh tubuh Cao Yi. Dari sini terlihat betapa dahsyatnya kekuatan tendangan Fendi Zanders. Ini. Mina melihat posisi Cao Yi dengan ekspresi terkejut yang tak terlukiskan di wajahnya. Saat ini, Mina sepertinya tidak tahu lagi bagaimana menggambarkan suasana hatinya. Awalnya, ada 4 orang, tapi sekarang Fendi Zanders telah menangani 2 dari mereka, dan sekarang hanya Wei Long dan Shen Li yang tersisa. Shen Li, kamu benar-benar merugikanku kali ini. Wei Long berteriak pada Shen Li dengan ekspresi sangat bersemangat. Aku tidak menyangka akan seperti ini. Shen Li balas tergagap. Wei Long tahu bahwa dia tidak memiliki kemungkinan untuk melarikan diri sekarang, jadi setelah menarik napas dalam-dalam, dia bergegas menuju posisi Fendi Zanders. Tapi hasilnya sama saja, bagaimana Wei Long bisa menjadi lawan Fendi Zanders? Dalam waktu kurang dari setengah menit, Wei Long terbang terbalik seperti Ma Xiong dan Cao Yi sebelumnya, dan kemudian mengalami koma. Untuk sesaat, seluruh dunia tampak sunyi. Dalam waktu kurang dari 5 menit, ketiga prajurit yang dibawa oleh Shen Li dipukuli hingga jatuh ke tanah oleh Fendi Zanders sendirian, dan hanya Shen Li yang tersisa berdiri di sana, melihat posisi Fendi Zanders dengan mata ketakutan. Tapi Gong Sun King dan Mina melihat posisi Fendi Zanders dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka, seolah-olah mereka tidak percaya bahwa semua yang mereka lihat adalah benar. Tahukah Anda, saat mereka dihadang oleh orang-orang ini tadi, baik Mina maupun Gong Sun King merasa mereka harus mati hari ini. Tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa akan ada akhir seperti itu pada akhirnya, Fendi Zanders mengalahkan semua prajurit sendirian. Cara Mina dan Gong Sun King memandang Fendi Zanders juga banyak berubah. Keduanya merasa seperti sedang bermimpi. Fendi Zanders sangat kuat, apa yang terjadi? Mina merasa otaknya sedang kacau, dia tidak pernah menyangka Fendi Zanders akan mampu mengalahkan begitu banyak orang. Pada saat ini, Fendi Zanders sepertinya akhirnya menyadari betapa menakutkannya kekuatan seorang pejuang misterius. Awalnya, Fendi Zanders berpikir bahwa kekuatan prajurit berpangkat kuning sudah menakutkan, tetapi jika ditempatkan di depan prajurit berpangkat hitam, itu tidak tertahankan untuk disebutkan.
Fendi Zanders melihat posisi Shen Li tanpa ekspresi, dan setelah ragu-ragu beberapa saat, Shen Li berlutut di tanah tanpa ragu sedikit pun. Melihat Shen Li berlutut, Fendi Zanders hanya bisa tersenyum sedikit. Tuan Zanders, saya tahu saya salah. Saya seharusnya tidak melakukan apapun kepada Anda. Tolong lepaskan saya. Saya benar-benar tahu saya salah. Saya mohon. Beri saya kesempatan lagi. Biarkan saya. Saya akan melakukan apapun yang saya inginkan. Lakukanlah, aku akan menjadi seekor anjing di sisimu mulai sekarang. Sambil berbicara, Shen Li bersujud kepada Fendi Zanders, dan dia bersujud begitu keras hingga kepalanya berdarah. Namun meski begitu, Shen Li tidak berani berhenti. Dia tahu bahwa hanya penampilan ini yang dapat mengesankan Fendi Zanders dan membiarkan dia melunakkan hatinya untuk sementara waktu dan melepaskannya. Kalau tidak, meski dia belum mati, dia tetap cacat. Tapi Fendi Zanders tidak merespon sama sekali, dan terus berjalan menuju Shen Li. Shen Li melihat Fendi Zanders semakin dekat dengannya, dan ekspresi wajahnya tampak semakin panik. Dia bersujud dan memohon belas kasihan, Fendi Zanders, saya benar-benar tahu saya salah, saya mohon, tolong lepaskan saya, tolong. Saya telah memberi Anda kesempatan sebelumnya, tetapi Anda tidak tahu caranya, hargai itu. Jika bukan karena keserakahanmu, kamu tidak akan berada di tempatmu saat ini. Fendi Zanders berkata kepada Shen Li tanpa ekspresi. Bab 1122, ya. Shen Li memandang Fendi Zanders dan mengangguk dengan cepat, lalu melanjutkan, semua ini karena keserakahanku dan dorongan Ma Xiong, jika bukan karena Ma Xiong, bagaimana aku bisa melakukan apapun padamu, aku mohon padamu tolong, biarkan aku pergi. Melepaskanmu. Fendi Zanders tersenyum tipis setelah mendengar kata-kata Shen Li, lalu melambaikan tangan kanannya dengan ringan. Bentak. Terdengar suara yang tajam. Fendi Zanders langsung menamparkan wajah Shen Li. Sebelum Shen Li sempat bereaksi, dia terbang dan menghantam tanah dengan keras. Meskipun Fendi Zanders menggunakan seluruh kekuatannya dalam tamparan ini, Shen Li tetaplah seorang pejuang tidak peduli apapun yang terjadi, dan dia pasti tidak akan mati, paling tidak dia akan menjadi cacat. Mina dan Gong Sun King membeku di tempat, melihat segala sesuatu di depan mereka. Mereka berdua tidak pernah menyangka bahwa hasilnya akan seperti itu pada akhirnya. 4 pejuang mengepung Fendi Zanders sendirian, dan akhirnya mereka semua dipukuli hingga jatuh ke tanah oleh Fendi Zanders. Mina merasa ini sungguh sulit dipercaya. Namun, saat ini, ekspresi wajah Fendi Zanders sangat tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia hanya berdiri diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kejadian hari ini bisa dikatakan membuat Fendi Zanders memahami sebuah kebenaran, yaitu di dunia pejuang tidak ada alasan sama sekali. Apa yang mereka kejar adalah prinsip yang kuat memangsa yang lemah, siapapun yang memiliki tinju paling keras akan mengambil keputusan akhir. Fendi Zanders, kamu baik-baik saja. Saat ini, Mina berjalan ke sisi Fendi Zanders dan bertanya pada Fendi Zanders dengan ekspresi sangat gugup. Tidak ada. Fendi Zanders menjawab Mina dengan ringan, lalu berkata dengan suara rendah, apakah kalian berdua baik-baik saja? Tidak. Mina menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Karena tidak ada yang bisa dilakukan, ayo kembali. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Kembali seperti ini. Mina terdiam sesaat, lalu menunjuk ke arah Shen Li dan yang lainnya dan berkata, lalu bagaimana dengan orang-orang ini? Akankah mereka membalas dendam padamu ketika mereka bangun? Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Jika mereka berani membalas dendam kepadaku, nasib mereka pasti akan lebih buruk dari sekarang. Terlebih lagi, mereka seharusnya tidak berguna ketika mereka bangun. Mereka bahkan tidak sebaik orang biasa. Titik. Bagaimana mereka bisa membalas terhadap saya? Fendi Zanders tersenyum tipis, lalu berjalan maju dengan langkah. Mina dan Gong Sun King merasa tempat ini terlalu menakutkan, jadi mereka mengikuti langkah Fendi Zanders tanpa ragu-ragu. Ketika Fendi Zanders, Mina dan yang lainnya baru saja pergi, mereka melihat 2 orang berjalan keluar dari hutan. Namun, di antara 2 orang tersebut, salah satunya adalah sepupu Mina, Mi Tianlin. Mi Tianlin memandang Shen Li dan orang lain yang pingsan di depannya, kilatan kemarahan melintas di matanya, dan kemudian dia berkata dengan suara rendah, saya tidak menyangka Fendi Zanders ini begitu kuat. Itu benar, kami terlalu ceroboh kali ini. Meskipun Fendi Zanders belum terlalu tua, kekuatannya sangat mencengangkan. Menurut perkiraan saya, dia seharusnya berada di atas level menengah kelas Suan. Orang tua di samping Mi Tianlin menjawab dengan suara rendah. Tingkat misterius menengah. Setelah Mi Tianlin mendengar kalimat ini, dia langsung membeku di tempatnya, dengan ekspresi heran di wajahnya. Karena dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Fendi Zanders akan begitu menakutkan, dan dia sudah menjadi prajurit tingkat Suan tingkat menengah. Pantas saja Fendi Zanders berani membawa begitu banyak pil di tubuhnya. Ternyata dia berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Saya ingin melaporkan hal ini kepada Patriark dan lihat apa rencana Patriark. Mi Tianlin berkata dengan suara rendah. Lalu bagaimana dengan orang-orang ini? Orang tua itu bertanya pada Mi Tianlin dengan suara rendah. Bunuh mereka semua, lalu cari tempat untuk menguburkan mereka. Kata Mi Tianlin dengan sangat tenang. Setelah mendengar ini, lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak, tetapi dia tidak banyak bicara.
Tujuan Mi Tianlin sebenarnya sangat jelas, dia hanya ingin menyingkirkan Shen Li dan yang lainnya, dan kemudian membuat semua orang mengira Shen Li dibunuh oleh Fendi Zanders. Di sisi lain, di kamar Ye Tong. Bang bang bang. Terdengar ketukan di pintu. Ye Tong mengambil sepotong pakaian dengan santai, menyampirkannya di bahunya, dan membuka pintu dengan tangannya. Bagaimana? Ye Tong bertanya dengan lembut setelah melihat pria itu masuk. Nona, Shen Li dan yang lainnya terlalu ceroboh. Kekuatan Fendi Zanders sangat menakutkan, mereka tidak bisa mengalahkan Fendi Zanders sama sekali. Pria itu berkata dalam suara rendah. Bukankah keempat Shen Li adalah lawan Fendi Zanders sendirian? Setelah Ye Tong mendengar kata-kata pria itu, dia membeku sesaat, dengan ekspresi terkejut yang tak terlukiskan di wajahnya. Yah, Fendi Zanders itu benar-benar menakutkan, kekuatannya pasti di atas level menengah kelas Suan, Shen Li dan yang lainnya sama sekali bukan lawan Fendi Zanders. Pria itu mengangguk pelan. Bagaimana Fendi Zanders ini bisa begitu kuat? Ekspresi wajah Ye Tong sangat terkejut. Kalau begitu aku tidak tahu, tapi Fendi Zanders ini benar-benar tidak mudah untuk diganggu, menurutku lebih baik tidak melakukan apapun pada Fendi Zanders. Pria itu berkata dengan suara rendah. Tapi Ye Tong memandang pria itu dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu bertanya dengan lembut, lalu bagaimana kabar Shen Li Ma Xiong dan yang lainnya sekarang? Shen Li dan Ma Xiong keduanya mati. Pria itu berkata tanpa daya. Mati. Setelah Ye Tong mendengar kalimat ini, matanya membelalak dan dia berteriak kaget. Ya, mereka semua sudah mati sekarang, tapi Fendi Zanders tidak membunuh mereka. Apakah Mi Tianlin membunuhnya? Ye Tong ragu-ragu sejenak dan bertanya dengan suara rendah. Benar, Mi Tianlin lah yang membunuhnya. Pria itu mengangguk. Mi Tianlin benar-benar kejam. Ye Tong tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak, lalu menyipitkan matanya dan melihat sekeliling, tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam hatinya. Nona, karena mereka gagal, saya tidak akan mengganggu istirahat Anda. Pria itu bertanya dengan suara rendah. Baiklah, kamu keluar. Ye Tong melambaikan tangannya dengan lembut pada pria itu. Pria itu berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Setelah Ye Tong melihat pria itu pergi, dia ragu-ragu sejenak, lalu mengeluarkan ponselnya untuk mencari nomor telepon dan memutar nomornya. Jingle bell. Setelah telepon berdering 2 kali, pihak lain menghubungkan panggilan tersebut dengan nyaman. Tuan Gu, saya menemukan pil aneh di konferensi pertukaran prajurit hari ini. Pil ini memiliki efek yang mirip dengan pil pelatihan tubuh di lembah Huaxian kami, tetapi efeknya 100 kali lebih kuat daripada pil pelatihan tubuh yang disempurnakan oleh lembah Huaxian kami. Aku ingat kamu pernah memberitahuku bahwa seseorang di Tiongkok tampaknya mampu memurnikan ramuan semacam ini. Ye Tong dengan singkat berbicara tentang situasi di pihaknya. Beberapa menit kemudian, Ye Tong menutup telepon dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Apakah Fendi Zanders adalah keturunannya? Ye Tong bergumam pada dirinya sendiri. Bab 1123. Di sisi lain, Mina mengikuti Fendi Zanders kembali ke tempat tinggalnya. Namun Mina tidak segera kembali ke kamarnya, melainkan datang ke kamar Fendi Zanders. Fendi Zanders, kapan kamu menjadi begitu kuat? Mina bertanya pada Fendi Zanders dengan rasa ingin tahu. Setelah Anda meninggalkan Jiangcheng, saya menemukan seorang guru. Guru saya adalah seorang pejuang yang sangat kuat. Tampaknya budidayanya telah mencapai tingkat surgawi, jadi saya menjadi sangat kuat. Fendi Zanders tidak menyembunyikan apapun dari Mina, dan menjelaskan secara langsung. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Mina membeku di tempatnya, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepada Fendi Zanders, Fendi Zanders, kamu bilang tuanmu adalah pejuang surgawi. Ya, ada apa? Fendi Zanders bertanya dengan lembut. Bagaimana itu bisa terjadi? Ada tatapan aneh di mata Mina, dan kemudian dia berkata dengan suara rendah, saya pernah mendengar dari saudara Tianlin bahwa tidak akan ada lebih dari 5 prajurit Xiaxia di seluruh Huaxia, dan siapapun yang acak akan menjadi keberadaan yang sangat menakutkan. Titik. Patriark keluarga Mi kita tidak lebih dari seorang pejuang tingkat bumi. Itu mungkin karena aku salah ingat, tuanku seharusnya adalah prajurit tingkat bumi. Fendi Zanders tidak pernah mengira bahwa prajurit surgawi akan sekuat itu, jadi dia segera mengubah kata-katanya. Jadi begitu, tidak heran kamu akan datang untuk berpartisipasi dalam Warrior Exchange Conference. Mina memandang Fendi Zanders dan mengangguk sedikit, lalu melanjutkan, Fendi Zanders, aku tahu kamu sangat kuat, tapi kamu tetap harus berhati-hati, lagi pula, masih banyak master di istana ini. Saya tahu jika orang lain tidak memprovokasi saya juga tidak akan memprovokasi mereka. Selama saya menemukan semua bahan obat yang saya butuhkan, saya akan pergi. Fendi Zanders memandang Mina dan mengangguk sedikit. Itu bagus. Mina mengangguk sedikit. Oke, ini sudah larut, kamu harus istirahat lebih awal juga. Fendi Zanders berkata dengan lembut pada Mina. Kebaikan. Mina mengangguk, lalu berbalik dan meninggalkan kamar Fendi Zanders. Setelah Mina pergi, Fendi Zanders duduk di tempat tidur sendirian dan mengambil Yuki Jue, dan mempelajarinya dengan cermat. Saat ini, Fendi Zanders telah menyadari bahwa jika dia bisa berlatih Yuki Jue dengan baik, akan sangat menakutkan bagi peningkatan kekuatannya sendiri.
Selain itu, ramuan yang diberikan Ye Juechen kepada Fendi Zanders dapat bertahan sekitar 1,5 jam, jadi Fendi Zanders harus mengontrol waktu untuk menggunakannya dengan baik. Begitu dia menghadapi musuh yang sulit, atau jika musuh memilih untuk menunda waktu, Fendi Zanders akan tetap sangat merepotkan. Tidak peduli apapun yang terjadi, yang terpenting sekarang adalah meningkatkan kekuatanmu sendiri. Melihat Yuki Jue di tangannya, Fendi Zanders menghela nafas pelan. Setelah Mina meninggalkan kamar Fendi Zanders, dia duduk di tempat tidur sendirian dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Pada saat ini, Mina tiba-tiba menyadari bahwa jarak antara dirinya dan Fendi Zanders semakin besar. Tapi saat ini, telepon Mina tiba-tiba berdering. Dan peneleponnya tak lain adalah kakek Mina. Keesokan harinya, jam 9 pagi. Fendi Zanders datang ke aula pertukaran prajurit lagi, tetapi ketika Fendi Zanders muncul di aula, dia menemukan bahwa para prajurit yang hadir mengalami perubahan yang sangat besar di mata mereka, seolah-olah mereka sangat takut padanya. Saat ini, Fendi Zanders bahkan tidak tahu bahwa Shen Li, Ma Xiong dan yang lainnya semuanya telah mati. Bagaimanapun, Fendi Zanders sama sekali tidak berniat membunuh mereka kemarin, dia hanya ingin memberi pelajaran pada Ma Xiong dan yang lainnya. Namun, yang didengar para pejuang ini adalah bahwa Fendi Zanders langsung membunuh Ma Xiong, Wang Zong dan lainnya, dan bahwa Cao Yi, Wei Long dan lainnya juga tewas di tangan Fendi Zanders, yang membuat banyak orang berpikir bahwa Fendi Zanders kekuatannya sangat menakutkan. Jadi mata mereka memandang Fendi Zanders secara alami menjadi sedikit takut. Tidak sedikit orang yang ingin berurusan dengan Fendi Zanders kemarin. Tapi sekarang, meski mereka meminjamkan 100 keberanian, mereka tidak berani melakukan apapun pada Fendi Zanders. Lagi pula, tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawa demi pil itu. Fendi Zanders menemukan tempatnya, lalu mengeluarkan spanduknya. Saat ini Fendi Zanders hanya membutuhkan 3 jenis bahan obat, jadi dia tidak terburu-buru sekarang. Namun, saat Fendi Zanders duduk, dia melihat seorang lelaki tua berambut putih berjalan di depan Fendi Zanders bersama Mina. Tuan Zanders, halo. Orang tua berambut putih itu menyapa Fendi Zanders dengan sangat sopan. Dan Mina berdiri di belakang Fendi Zanders, dengan ekspresi sangat gugup di wajahnya. Halo. Fendi Zanders tidak tahu apa yang akan dilakukan lelaki tua itu, jadi dia menjawab dengan ringan. Tuan Zanders, nama saya Mianfu, tetua kedua dari keluarga Mi. Orang tua Mianfu memperkenalkan dirinya sambil tersenyum. Fendi Zanders memandang Mianfu dari atas ke bawah, dengan ekspresi bingung di wajahnya, dia mengerutkan kening dan bertanya, ada apa denganmu? Tuan Zanders, saya tidak tahu Anda akan datang ke sini sebelumnya, jadi saya sangat lalai. Saya sudah meminta seseorang untuk menyiapkan villa terbaik di istana kami untuk Anda. Anda bisa pindah ke sana kapan saja. Kata Mianfu sangat dengan hormat. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Mianfu, dia tertegun sejenak. Dia tahu di dalam hatinya bahwa itu pasti karena keluarga Mi tahu tentang kekalahannya terhadap Shen Li dan yang lainnya, jadi sikap keluarga Mi terhadapnya berbeda. Perubahan yang sangat besar. Saat ini, Mianfu yang berdiri di depan Fendi Zanders masih memiliki status yang sangat tinggi di keluarga Mi, dan dia juga seorang pejuang, jadi hak untuk berbicara hanya boleh berada di bawah kepala keluarga Mi. Saat ini, Mianfu jelas sedang berbicara dengan Fendi Zanders atas nama keluarga Mi. Dan Fendi Zanders menatap Mina dengan ringan, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Karena Fendi Zanders tidak mengerti kenapa Mina mengikuti Mianfu. Oke, aku mengerti. Fendi Zanders memandang Mianfu dan sedikit mengangguk. Ketika Mianfu melihat Fendi Zanders setuju, kilatan mata puas muncul di matanya, lalu dia menatap Fendi Zanders dan melanjutkan, Tuan Zanders, ini keponakan saya Mina. Saya mendengar bahwa Anda dan Mina saling kenal sebelumnya. Itu sebabnya aku khusus membawa Mina ke sini untukmu. Xiaona, apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Cepat bicara dengan Tuan Zanders. Mianfu berteriak pada Mina tanpa ekspresi. Mina ragu-ragu sejenak, tubuhnya sedikit gemetar. Saat ini, dia merasa sangat malu di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani melanggar niat Mianfu. Dia berjalan tepat di depan Fendi Zanders, dan berkata kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, Tuan Zanders, halo. Tuan Zanders, kamu dan Mina sudah saling kenal, dan kamu datang ke sini sendirian, jadi biarkan Mina menemanimu. Mianfu menunjukkan senyuman ambigu pada Fendi Zanders sambil berbicara. Bab 1124. Meskipun kata-kata Mianfu sangat halus, Fendi Zanders masih bisa mendengar maksudnya. Setelah Mina mendengar perkataan Mianfu, ekspresi wajahnya tampak semakin malu dan marah. Namun Mina tidak ada hubungannya, karena kedua orang tua Mina bekerja di perusahaan Mi, dan kehadiran keluarga Mina di keluarga Mi sangat rendah. Perannya satu-satunya di keluarga Mi adalah menyenangkan pria. Mina sendiri sangat menentang hal ini, namun ia juga tahu bahwa jika ia tidak mengikuti keinginan Mianfu, maka orang tua dan kakeknya juga akan ikut terlibat. Hanya saja Mina tidak pernah menyangka Mianfu akan menyerahkan dirinya kepada Fendi Zanders. Saat ini, Mina tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya. Ini berencana menggunakan trik kecantikan padaku. Fendi Zanders tidak bisa menahan nafas dalam hatinya, dan kemudian menatap Mina dengan ringan. Harus dikatakan bahwa Mina memang sangat cantik dan memiliki sosok yang baik, memancarkan aura menggoda di sekujur tubuhnya.
Mina hari ini terlihat jelas berpenampilan rapi, mengenakan rok putih, sosoknya yang tinggi terlihat sangat menawan dengan latar belakang rok tersebut, kakinya yang ramping dan cerah tanpa pamrih terkena udara, kakinya dia juga mengenakan sepasang sepatu hak tinggi berwarna hitam. Sepatu bertumit, dan wajahnya yang cantik dipadukan dengan rambut keriting hitam besar bergelombang, memberikan godaan yang tak terlukiskan kepada orang-orang. Menghadapi wanita seperti itu, tidak ada pria yang bisa menolak sama sekali. Dan keluarga Mi sebenarnya memberikan Mina kepada Fendi Zanders, yang juga mewakili arti dari keluarga Mi. Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk ringan dan berkata, terima kasih. Haha, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Mianfu tidak pernah menyangka bahwa Fendi Zanders akan langsung setuju, dan berbalik dan pergi setelah tertawa terbahak-bahak. Setelah melihat Mina, para prajurit yang hadir sepertinya mengerti maksud keluarga Mi, dan mereka semua terlihat sangat iri. Aku tidak menyangka keluarga Mi akan begitu kejam, dan mereka akan langsung mengirimkan wanita cantik. Ya, keluarga Mi sangat bersedia. Saya harus mengatakan bahwa Mina ini sangat cantik, dan Fendi Zanders ini benar-benar diberkati. Hei, ketika keluarga Mi bisa memberi saya kecantikan yang begitu besar. Para prajurit yang hadir mulai berdiskusi dengan suara pelan. Di sisi lain, Fendi Zanders menoleh dan menatap Mina, jejak ketidakberdayaan muncul di matanya. Dan Mina tampak sangat malu melihat Fendi Zanders. Di mana Xiao Qing? Fendi Zanders bertanya pada Mina dengan lembut. Xiao Qing sangat ketakutan hingga dia tidak bisa tidur tadi malam, dia baru tertidur setelah jam 3 pagi. Jawab Mina lembut. Oh. Fendi Zanders mengangguk sedikit, lalu menatap Mina dan tersenyum. Jejak ketidakberdayaan muncul di mata Mina, lalu dia berkata dengan suara rendah, saya mendapat telepon dari kakek saya ketika saya kembali ke kamar tadi malam. Dia mengatakan bahwa Tuan memberikan saya kepada seseorang, dan memberitahu saya bahwa kali ini aku tidak punya kesempatan untuk memilih, aku hanya bisa menurut, jika tidak, orang tua dan kakekku akan terlibat, aku tidak punya pilihan selain setuju, tapi aku tidak pernah berpikir bahwa patriark dari keluarga Mi berencana memberikanku kepada kamu. Aku tidak pernah mengira keluarga Mi akan mulai menggunakan trik kecantikan padaku. Fendi Zanders memandang Mina dan tersenyum tak berdaya. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Mina tertegun sejenak, lalu berkata dengan ringan, aku seharusnya tidak dianggap cantik di matamu, kan? Hehe, tentu saja kamu cantik. Fendi Zanders menjawab sambil tersenyum. Lupakan saja, apapun yang terjadi, keluarga Mi telah memberikanku kepadamu sekarang, dan kamu telah setuju untuk turun. Aku harus mengikutimu selama beberapa hari. Jika kamu tidak mengizinkan aku mengikuti, maka orang tuaku akan melakukannya. Itu yang dipecat dari perusahaan. Bisik Mina kepada Fendi Zanders. Sepertinya aku tidak bilang aku akan mengantarmu pergi, kan? Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Kenapa? Mina menghela nafas tak berdaya, lalu berkata dengan lembut, Fendi Zanders, aku tahu kamu tidak menyukaiku, dan aku juga tahu kamu punya tunangan, tapi aku harap kamu bisa membantuku. Sedang sibuk apa? Fendi Zanders bertanya dengan bingung. Bisakah kamu memberitahu keluarga Mi bahwa aku adalah kekasihmu? Bisik Mina. Fendi Zanders langsung tercengang setelah mendengar perkataan Mina, ekspresi wajahnya luar biasa, karena ini pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Ada orang yang ingin menyamar sebagai pacar Fendi Zanders sebelumnya, tapi ini pertama kalinya seseorang seperti Mina ingin menyamar sebagai kekasihnya. Kenapa kamu bilang kamu adalah kekasihku? Fendi Zanders bertanya pada Mina dengan nada bingung. Fendi Zanders, kamu mungkin tidak tahu bahwa sejak aku kembali ke rumah Mi, pada dasarnya aku telah diatur untuk pergi kencan buta dengan berbagai pria setiap hari. Jika bukan karena bantuan saudara Tianlin, aku mungkin akan menikah dengan seorang putra seorang keluarga besar sekarang. Tapi anak-anak itu bukan orang baik, aku sama sekali tidak ingin menikahi mereka. Lalu apa? Fendi Zanders bertanya. Orang tuaku adalah cabang dari keluarga Mi. Mereka tidak memiliki hak atau status apapun dalam keluarga. Sekarang mereka bisa hidup seperti ini karena pengasuhan keluarga Mi. Aku juga sangat biasa, hanya saja aku tidak jahat. Jadi nasib terakhirku adalah menikahi seseorang secara acak di bawah pengaturan keluarga Mi. Aku pergi ke Jiangcheng untuk menghindari hal-hal ini. Selama waktu itu, status orang tuaku di keluarga Mi anjlok, dan hidup sangat menyedihkan. Dan aku belum berhubungan dengan keluargaku, jadi aku tidak tahu bagaimana orang tuaku ditindas oleh keluarga Mi. Kali ini aku tidak akan pernah berani pergi setelah aku kembali. Aku hanya bisa memilih untuk tinggal. Sekarang keluarga Mi akan memberikanku kepadamu. Selama kamu mengakui bahwa aku adalah kekasihmu, keluarga Mi tidak akan memberikanku kepada orang lain. Itu hanya cara untuk menikah, tapi menurutku itu tidak masalah meskipun aku tidak menikah. Mina menunduk dan berkata pada Fendi Zanders dengan ekspresi tak berdaya. Dan Fendi Zanders memandang Mina di depannya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Mina ingin meminta bantuannya. Bahkan terkadang nasib Mina masih sangat mengenaskan. Meski Mina lahir di keluarga besar, rasa sakitnya melampaui pemahaman orang biasa. Fendi Zanders merasa bahwa dia dan Mina sudah saling kenal cukup lama, dan gadis itu, Mina, sangat baik. Ketika Fendi Zanders tidak punya uang, Mina tidak pernah meremehkan dirinya sendiri, dan sering membantunya.
Sekarang Fendi Zanders memiliki kemampuan untuk mengubah nasib Mina, dan dia tidak keberatan membantu Mina sekalipun. Bab 1125. Tidak masalah jika kamu tidak mau. Melihat Fendi Zanders tidak berbicara, Mina mengira dia tidak mau membantu. Jadi dia memaksakan senyum dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Aku bisa membantumu, tapi aku tidak bisa memberimu status apapun. Lagi pula, aku sangat baik dengan tunanganku, dan aku tidak ingin melakukan apapun yang menyakitinya. Setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia berkata kepada Mina dengan ekspresi serius. Ada tatapan aneh di mata Mina, lalu dia tersenyum ringan dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, jangan salah paham, aku hanya memintamu berbohong untukku, aku tidak terlalu ingin menjadi kekasihmu berarti itu bagus. Fendi Zanders mengangguk sedikit. Meskipun Mina berperilaku sangat alami, Fendi Zanders masih bisa melihat sedikit kesedihan di mata Mina. Bagaimanapun, Mina kini diberikan kepada Fendi Zanders sebagai mainan oleh keluarga Mi, dan dia juga bersedia menjadi kekasih Fendi Zanders, namun Fendi Zanders menolak. Sulit bagi Mina untuk menerima hal semacam ini. Dia merasa harga dirinya telah diinjak-injak. Tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa lagi, karena dia tahu Fendi Zanders akan sangat baik jika dia bisa membantu. Fendi Zanders, jika tidak ada kesalahpahaman di antara kita berdua, apakah menurutmu kita berdua akan bersama? Mina tiba-tiba bertanya pada Fendi Zanders. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Mina, dia tertegun sejenak, dan kemudian berkata sambil tersenyum, saya akui bahwa Anda luar biasa dan cantik, tetapi pria manapun akan tergerak ketika dia melihat Anda, tetapi saya tidak, aku tidak menyukaimu, dan aku tidak menyukaimu. Bukan karena kamu tidak cukup baik, tapi karena aku punya wanita lain di hatiku, jadi tidak ada kemungkinan bagi kita berdua. Bagaimana jika tidak ada wanita seperti itu? Mina buru-buru melanjutkan bertanya. Aku tidak ketahuilah kalau begitu, Fendi Zanders memandang Mina dan tersenyum tipis. Oke, ayo kita pergi ke kota Tianan sebentar, Mina menyesuaikan emosinya, dan berkata kepada Fendi Zanders sambil tersenyum. Petik 2. Fendi Zanders melirik sekilas ke aula, dan menemukan bahwa sepertinya tidak ada seorang pun yang tertarik dengan ramuannya, jadi dia mengangguk dan berkata, oke, toh tidak ada yang bisa dilakukan di sini, jadi ayo jalan-jalan. Kebaikan. Mina mengangguk ringan, lalu memimpin Fendi Zanders langsung keluar aula. Setelah Mina dan Fendi Zanders keluar dari aula, Mi Tianlin dan Mi Anfu keluar dari sudut. Tetua kedua, mengapa kamu memberikan Mina kepada Fendi Zanders? Mi Tianlin sepertinya memiliki perasaan khusus pada Mina, dan bertanya pada Mi Anfu dengan marah. Jejak ketidakberdayaan melintas di mata Mi Anfu, dan dia berkata dengan suara rendah, Fendi Zanders ini sudah memiliki kekuatan yang begitu kuat di usia yang begitu muda, dan dia juga memiliki begitu banyak pil berharga, yang menunjukkan identitas dan identitas Fendi Zanders. Latar belakang ini tidak mudah, saya meminta seseorang menyelidikinya kemarin, tetapi tidak ada yang ditemukan, jadi menurut saya Fendi Zanders ini pasti tidak normal, sebelum Patriark muncul, kita tidak bisa menyinggung Fendi Zanders. Kalau begitu, tidak perlu memberikan Mina kepada Fendi Zanders, kan? Mi Tianlin mengertakkan gigi dan berteriak. Jika kamu tidak memberikan Mina kepadanya, bagaimana kita bisa mengungkapkan ketulusan keluarga Mi kita? Jangan berpikir bahwa aku tidak mengetahui hal-hal yang kamu lakukan. Jika orang mengetahui hal ini, keluarga Mi kita akan mendapatkan dalam masalah besar, jadi sebaiknya kau agar kita bisa menangani mayat Senli dan orang-orang itu. Mianfu berkata dengan suara rendah. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, aku sudah mengurus semua yang perlu ditangani, dan tidak akan ada yang mengetahuinya. Kata Mi Tianlin dengan wajah kosong. Itu bagus. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menstabilkan Fendi Zanders, dan kemudian mendiskusikan bagaimana menghadapi Fendi Zanders setelah Patriark kembali. Kita tidak boleh bertindak gegabah sekarang, mengerti? Mianfu terus memberi instruksi. Panggilan. Mi Tianlin menarik napas dalam-dalam, lalu berbisik, begitu. Mianfu ragu-ragu sejenak, lalu berbalik dan pergi. Dan Mi Tianlin berdiri di tempatnya, dengan ekspresi marah yang luar biasa di wajahnya. Bagaimanapun, dia selalu menganggap Mina sebagai wanitanya sendiri, jika tidak, dia tidak akan berulang kali mencegah Mina menikahi putra-putra kota Tianan itu. Mi Tianlin merasa waktunya belum tiba, selama dia mewarisi posisi patriark, dia akan mendapatkan Mina di tangannya, dan tidak ada yang akan mengganggunya saat itu. Tapi dia tidak pernah menyangka Mi Anfu akan memberikan Mina kepada Fendi Zanders. Ini secara langsung melanggar semua rencana Mi Tianlin, tetapi dia tidak ada hubungannya sekarang, lagi pula, dia tidak berani menentang niat Mi Anfu. Di sisi lain, Fendi Zanders mengikuti Mina langsung ke pusat komersial kota Tianan, dan kemudian mulai berkeliling. Hanya saja Fendi Zanders sedang tidak mood untuk berkeliaran saat ini, lagi pula, yang dia pikirkan hanyalah tentang Cleo Fei Lin. Jika Fendi Zanders tidak dapat menemukan 3 ramuan yang tersisa, maka Fendi Zanders tidak tahu harus berbuat apa. Fendi Zanders, akan ada konser Tiani Zans di kota Tianan kita malam ini, apakah kamu ingin pergi dan melihatnya? Pada saat ini, Mina mengedipkan matanya yang besar dan berair dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Saat ini, Mina dapat merasakan suasana hati Fendi Zanders sedang tidak baik, jadi dia ingin mencari sesuatu untuk dilakukan Fendi Zanders. Tiani Zans.
Setelah Fendi Zanders mendengar nama itu, dia tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan suara rendah, nama ini sepertinya agak familiar. Tentu saja saya kenal. Tiany Zans sekarang menjadi bintang populer di industri hiburan. Tiany Zans tidak terlalu populer beberapa waktu lalu, tapi belum lama ini Tiany Zans membintangi beberapa drama besar, dan sekarang dia langsung menjadi seorang bintang papan atas di Tiongkok. Dia adalah seorang bintang, banyak orang mengatakan bahwa Tiany Zans ditangani oleh orang besar yang sangat kuat, itu sebabnya dia mendapatkan sumber daya yang begitu bagus. Tapi menurutku tidak. Saya masih sangat menyukai Tiany Zans. Dia cantik dan dia bernyanyi dengan baik. Mina sepertinya adalah penggemar Tiany Zans, jadi dia berbicara dengan Fendi Zanders tanpa henti. Setelah Fendi Zanders mendengar perkataan Mina, dia akhirnya menyadari siapa bintang besar Tiany Zans itu. Dulu ketika Fendi Zanders berada di resor, dia menyelamatkan seorang selebriti, dan selebriti itu adalah Tiany Zans. Apakah kamu ingin melihat itu? Fendi Zanders sendiri tidak tertarik pada hal-hal seperti mengejar bintang, tapi dia bisa merasakan bahwa Mina sangat ingin melihatnya, jadi dia bertanya dengan lembut. Tidak masalah apakah aku pergi atau tidak, itu terutama tergantung apakah kamu ingin pergi atau tidak. Jawab Mina. Ngomong-ngomong, kita berdua tidak ada urusan sekarang, jadi ayo pergi dan melihat-lihat. Fendi Zanders tersenyum dan berkata Mina. Baiklah, aku akan meminta temanku untuk membeli 2 tiket sekarang. Izinkan aku memberitahumu bahwa tiket konser Tiany Zans sangat sulit untuk dibeli, tapi aku kenal seorang teman yang punya cara untuk membelinya. Kata Mina kepada Fendi Zanders dengan senang hati.